Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 2 akan menjelaskan mengenai CPU atau Central Processing Unit. Baik, anggota dari kelompok CPU yaitu yang pertama Muhammad Syafa Abi Hamzah, lalu yang kedua adalah Prilino Gozi Rediantama, lalu yang ketiga ada Kowi Muhammad Rofi Zuhdi, lalu yang keempat adalah Nurfi Brigitiania, lalu yang kelima adalah Alif Nurul Hidayah. Pengertian CPU. CPU yang merupakan singkatan dari Central Processing Unit adalah komponen keras atau perangkat hardware pemroses data utama dalam sebuah komputer. CPU dapat disebut sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program termasuk aplikasi atau software di dalamnya. Dalam mewujudkan fungsi dan tugasnya, CPU tersusun atas beberapa komponen yang ada di dalamnya. Tugas dari CPU yaitu mengeksekusi program atau menjalankan program seperti program Office, Microsoft Office Word, PowerPoint, dan sebagainya. Lalu ada browser, Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, dan lainnya. Lalu ada program seperti yang mendukung dengan aplikasi pemrograman seperti JavaScript, HTML, dan lainnya. Program-program itu disusun atas serangkaian operasi individu yang disebut instruksi karena mereka menginstruksikan komputer apa yang harus dilakukan. CPU memiliki 4 komponen utama. Yang pertama, control unit bersama dengan instruction register menafsirkan instruksi bahasa mesin dan mengeluarkan sinyal kontrol untuk membuat CPU mengeksekusi instruksi itu. Lalu yang kedua yaitu ALU, arithmetic logic unit, yang melakukan aritmatika dan logika. Lalu yang ketiga adalah register set atau register file yang menyimpan hasil sementara terkait dengan perhitungan. Ada juga register tujuan khusus yang digunakan oleh control unit. Lalu yang keempat adalah struktur bus internal untuk komunikasi. Fungsi dari control unit untuk memecahkan kode kata mesin biner di instruction register dan mengeluarkan sinyal kontrol yang sesuai. Sebagian besar ke CPU, yang itu sinyal kontrol itu menyebabkan komputer menjalankan programnya. Yaitu pada bagian control unit tugasnya mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Lalu yang kedua ada control unit itu berfungsi sebagai mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Untuk komputer sederhana menggunakan mikroarsitektur multisiklus. Ini merupakan desain paling awal. Dalam komputer multisiklus, unit kontrol seringkali melewati siklus instruksi secara berurutan, yaitu terdiri dari mengambil instruksi, mengambil operan, mendekode instruksi, mengeksekusi instruksi, dan kemudian menulis hasilnya kembali ke memori. Ketika instruksi berikutnya ditempatkan di unit control unit, itu mengubah perilaku control unit untuk menyelesaikan instruksi dengan benar. Jadi, bit instruksi secara langsung mengontrol control unit yang pada gilirannya mengontrol komputer. Control unit dapat menyertakan penghitung biner untuk memberitahu logika control unit langkah apa yang harus dilakukan. Selanjutnya ada register, media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah maupun data untuk pengolahan selanjutnya. CPU interconnections, sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal dan bus-bus eksternal CPU. Komponen internal CPU yaitu ALU, unit control, dan register-register. Komponen eksternal CPU sistem lainnya seperti memori utama dan piranti I/O. Struktur CPU. Yang pertama adalah menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan mengambilkan instruksi, memuji instruksi tersebut, dan mengeksekusi satu persatu sesuai alur perintah. Yang kedua, mengoperasikan pembacaan instruksi atau fetch. Yang ketiga, mengoperasikan pelaksana instruksi atau execute. Aksi CPU. Aksi CPU sendiri ada 7, yaitu yang pertama Instruction Access Calculation atau IAC, digunakan untuk menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Yang kedua ada Instruction Fetch atau IF, digunakan untuk membaca atau pengambilan instruksi dan lokasi memori ke CPU. Yang ketiga ada Instruction Operation Decoding,
digunakan untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operan yang akan digunakan. Yang keempat ada operand address calculation, digunakan untuk menentukan alamat operan. Yang kelima ada operand fetch, digunakan untuk mengambil operan dari memori atau dari modul I/O. Yang keenam ada data operation, digunakan untuk membentuk operasi yang diperintah dalam bentuk instruksi. Dan yang ketujuh ada operating store, digunakan untuk menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Sekian video penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum.